Ya, saudara, kami kembali akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana hasil dari quick count yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Lingkaran Survei Indonesia, DNIJA. Sudah ada 66,5% data yang masuk, pasangan nomor urut 1 Jokowi 54,91%, kemudian pasangan nomor urut 2 suaranya 45,09%. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana reportase kawan-kawan kami yang ada di kantor LSI DNIJA, bahwa saat ini kawan-kawan di LSI DNIJA baru saja melakukan konferensi pers terkait dengan hasil exit poll. Nah, saya ke Mas Narto. Mas Narto, kalau sudah ada konvers terkait dengan hasil exit poll, apakah nanti hasil exit poll ini akan sangat sama dengan hasil quick count atau mungkin jauh berbeda? Ya, menyerupai, tapi angka eksaknya pasti berbeda. Oke, kita banyak kawan-kawan orang-orang awam yang tidak terlalu paham bagaimana apa sih bedanya exit poll, apa bedanya quick count. Jadi exit poll itu mewawancarai pemilih ketika dia keluar dari TPS. Jadi sehabis nyoblos dia keluar, dia diwawancarai. Tapi tentu saja pakai perhitungan acak ya. Jadi dari nomor sekian itu baru diambil sekian. Nah, hasilnya kurang lebih orang bisa aja menjawab jujur apa yang tadi yang dia coblos, tapi dia juga merahasiakan. Tapi kalau dibanding dengan hasil survei, karena dia habis nyoblos, pasti pengakuannya itu lebih mendekati. Exit poll itu dalam bentuk kuesioner mereka mengisi atau dalam bentuk wawancara? Wawancara, kan kita kan pakai model IT ya. Begitu ditanyakan, dia jawab langsung masuk ke server gitu. Jadi cepat sekali. Jadi bukan seperti kuesioner, Anda mengisi berapa yang Anda pilih dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau quick count? Quick count, kita menghitung TPS sampel. Jadi suara baru bisa dihitung ketika form C1 itu sudah diisi dan diumumkan. Nah, itu baru masuk. Makanya quick count itu masuk mulai dari Indonesia Timur. Tapi exit poll itu karena yang ditanya adalah pemilih. Begitu dia keluar habis nyoblos, dia keluar dan dia dapat nomor acak untuk ditanya, maka dia ditanya. Nggak perlu nunggu TPS ditutup, dia udah bisa. Makanya exit poll bisa disimpulkan lebih cepat dari quick count. Oke, pemilihan responden exit poll ya, acak atau itu berdasarkan karakter, setelah saya mewawancarai perempuan, saya harus laki, kalau tadi saya harus mewawancarai orang ini tadi Islam, mungkin agama lain selain Islam begitu? Oh enggak. Intervalnya itu interval acak murni ya. Jadi berbeda dengan survei. Kalau survei biasanya kita ada pembobotan jenis kelamin, desa kota itu kita bobotkan. Tapi kalau dalam exit poll kita benar-benar menggunakan angka acak berdasarkan nomor urutan pemilih. Nah, nanti kita batasi sampai jam berapa. Jadi misalnya di TPS A gitu ada berapa pemilih, nanti kita masukkan ke angka acak itu, terus kita tungguin nomor 1 misalnya masuk dalam sampel, dia ditanyain, kemudian lompat ke nomor berapa berdasarkan acak sistematis gitu. Oke, jadi tidak ada keinginan dari surveyor itu untuk kemudian dia memilih respondennya berdasarkan tendensi-tendensi pribadi begitu ya. Oke, baik. Mas Pipin, Anda tampaknya sudah ingin mengomentari bagaimana hasil quick count yang dirilis oleh kawan-kawan LSI DNIJA, silahkan. Ya, yang pertama mungkin quick count ya, jadi yang sudah di 68% ini ya. 68,05%. Disebutkan memang dari Indonesia Timur ke Barat mungkin ya, dan karena memang Indonesia Timur lebih awal dan saya kira wajar kalau misalnya selisihnya sekarang seperti yang nampak di layar TV ya, dan tapi memang dari awal memang di Indonesia Timur pendukung Pak Jokowi lebih besar dibandingkan ke arah barat ya. Kalau kita ke arah barat misalnya di arah Sumatera, Jawa Barat, kemudian DKI, itu pendukung Prabowo Sandinya lebih besar ya. Dan saya yakin akan ada perubahan dari dari quick count ini, dan saya kira banyak lembaga yang sudah memperhitungkan ini, tapi ini masih 60%, kalau 80-90% mungkin akan berbeda ya. Dan saya kira masih memungkinkan dinamis, dan kami masih optimis karena memang suara di Indonesia Barat, terutama di daerah Sumatera, kemudian Jawa Barat yang mayoritas adalah para pemilih Prabowo Sandi,
Ya, meskipun kami selalu mempertanyakan ini LSI pendanaannya dari mana begitu ya, bagaimana pendanaan dari setiap hari survei, kemudian quick count dan yang lainnya. Menurut saya penting untuk kita dapatkan ya, dan selalu memang berkilah kami dana sendiri hebat betul kalau ini dana sendiri. Karena ini seperti buang uang kalau misalnya menyelenggarakan survei quick count tetapi pendanaannya dana sendiri. Kami meyakini bahwa memang ada funding tetapi memang tidak dibuka secara transparan oleh pihak LSI dan lembaga-lembaga lain yang berperan sebagai lembaga survei dan juga berperan sebagai konsultan politik 01. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa bagi kami selama pemilu Pilpres ini berjalan dengan jujur dan adil, kami siap untuk menerima kemenangan dan menerima kekalahan. Oke, Mas Ari, kalau Anda mengomentari hasil quick count yang sudah dirilis oleh kawan-kawan LSI seperti apa? Ya, alhamdulillah yang pertama. Walaupun ini masih 68,8%. Tapi ya sesuai tagline Pak 01 kan, kita optimis. Itu yang pertama. Yang kedua kan quick count ini kan dia kerangka ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk mengukur sejauh mana tingkat keterpilihan dari hasil pemilu. Jadi saya kira kaidah-kaidah keilmiahan sudah terkandung di dalam quick count itu. Bagaimana mereka mengambil sampel segala macam. Saya juga dulu waktu masih mahasiswa lama bergelut di dunia quick count. Bagaimana ketika kita ditugaskan di remote area segala macam. Jadi saya lumayan tahu lah bagaimana perjuangannya untuk berjibakunya orang untuk berintegritas di wilayah situ. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Narto. Mas Narto, apakah kita bisa buka data masing-masing provinsi? Kita mungkin bisa buka data-data provinsi yang selalu menjadi sorotan. Jakarta sudah berapa persen yang sudah masuk datanya? Jadi kawan-kawan LSI sudah membagi sejumlah data yang masuk dibagi setiap provinsi. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan beberapa provinsi lainnya. Dan sekarang kita lihat apakah ini yang angka di sini persentase masuknya dibikin per zona. Tapi kalau provinsi langsung siapa 01 berapa, 02 berapa begitu. Oke, baik. Kalau kita ke DKI Jakarta, berapa perolehan 01, berapa perolehan 02? Ya, untuk DKI Jakarta itu 01 dapat 52,71. Kemudian 02 itu 47, ya ini suaranya berubah lagi. Terus dinamis ya Mas ya, 52, 47,29. Tapi tapi kita masih belum bisa tahu berapa suara yang masuk di Jakarta, berapa persen ya Mas ya? Dari sampel. Oke. Dan ini jumlah yang akan terus dinamis. Tadi kita lihat bahwa memang suara perolehan dari 01 dan 02 di Jakarta perubahannya kadang ada yang naik 01 kemudian 02. Kalau daerah yang selalu digadang-gadang bahwa suara 02 unggul Jawa Barat. Ya. Jawa berapa Barat sekarang Mas? Jawa Barat memang di angka ini terlihat unggul 02 ya. Jadi 02 mendapat 59,83. Sedangkan 01 dapat 40,17. Oke, Jawa Tengah yang kemarin diperebutkan dan Jawa Timur? Nah, Jawa Tengah ya seperti kita duga sebelumnya memang kemenangan telak ada di 01. 76,86 dengan 23,14. Oke, kalau Jawa Timur sedangkan di Jawa Timur ini kemenangan juga ada di 01 dengan 65,28, sedangkan 02-nya 34,72. Oke, baik. Mas Narto, exit poll dan juga quick count sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei hasilnya. Walaupun sekarang terus berjalan. Ini sekarang sudah sekitar 70% suara sudah masuk di kantor kawan-kawan di LSI DNIJA. Namun ada beberapa wilayah yang harus mendapatkan perlakuan pemilu susulan karena tadi ada kertas suara yang tidak cukup, ada logistik yang belum masuk. Nah, kemarin MK memutuskan bahwa sebenarnya jangan dirilis dulu dong quick count ataupun exit poll sebelum jam 3 karena dikhawatirkan mempengaruhi pemilih. Namun ada beberapa saudara kita yang belum memilih. Nah, ini sejauh mana itu nanti akan mempengaruhi mereka dalam melaksanakan pemilu? Ya, tentunya waktu MK kemarin memutuskan untuk memperkuat undang-undang yang kita judicial review ya, itu memang MK alasan utamanya karena quick count itu ditenggarai bisa mempengaruhi saudara-saudara yang belum memilih gitu. Nah, tetapi ya itu bisa kita perdebatkan karena saya sebagai penggugat juga menyatakan tidak puas, cuman kita harus hargai putusan MK itu. Nah, ketika
diputuskan bahwa setelah 2 jam TPS Indonesia bagian barat ditutup, maka itu udah boleh dirilis, ya udah itu kita rilis. Artinya saudara-saudara kita yang ada pemilu ulang jumlahnya tidak lagi signifikan. Artinya prosentase yang diulang itu kan barangkali nggak mencapai 1-2% dari total populasi, total DPT. Artinya sebenarnya suara mereka tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara. Oke, baik. Saya tidak setuju ya. Apa Mas Pipin? Kecuali kalau misalnya selisihnya menganga ya besar, maka mungkin tidak signifikan. Tetapi kalau nanti akhirnya selisihnya adalah tinggi, maka itu akan berpengaruh. Dan makanya kami curiga kenapa sampai logistik tidak sampai hari ini untuk sehingga pencoblosan harus diulang. Karena survei kemudian quick count itu memiliki efek bandwagon effect. Jadi orang yang melihat hasil survei ketika melihat nanti misalnya memang tinggi Pak Jokowi, terus kemudian mereka akan memilih siapa yang berpotensi menang. Itu efek dari survei quick count ketika disampaikan. Mau tidak mau akan berpengaruh kepada yang ditunda. Sudahlah memilih yang akan menang berpotensi saja. menang gitu. Dan kita juga tidak tahu. Quick count memang kita hormati metodologinya ilmiah, tetapi memang kalau saat ini baru 70%, maka saya harus katakan bahwa saat ini belum bisa menentukan bahwa siapa pemenangnya. Kalau misalnya sudah 80-90% baru nanti hasilnya memang tetap, tetapi saya memprediksi, mudah-mudahan prediksi saya tidak salah, mungkin nanti di 80-90% mudah-mudahan ada perubahan. Jadi saya kira poin pentingnya adalah memang kita mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilu saat ini. Ya saya kira ini evaluasi besar, meskipun kami tetap bersama KPU untuk menyelenggarakan pemilu ini dengan baik, dan kami ingin proses pemilu ini potensi kecurangan di mana-mana, politik uang juga terjadi di berbagai daerah ya, dan sehingga ini juga merusak demokrasi kita. Ini menjadi evaluasi ke depan. Dan bagi kami, insya Allah bagi Prabowo Sandi, siapapun nanti yang menang selama jujur dan adil, kami akan menghormati pilihan rakyat Indonesia. Oke, baik. Nanti saya akan meminta tanggapan dari Mas Ari terkait dengan bagaimana kemudian hasil quick count yang sudah dirilis dengan pengaruh saudara-saudara kita yang masih belum melakukan pemilu karena harus melakukan pemilu susulan. Tetap bersama kami saudara di Ruang Demokrasi JAK TV.